tempat yang memanjakan orang buat foto nih bro. Dan belanja. Dan belajar pastinya. Wah emang hebat. Gue bukan bilang toko sih sebenarnya, butik. Ya, gallery and shop. Ya. Gallery and shop dunia Anura. Sama bro Jonathan dan bro Ali. Kenapa namanya Jonathan semua ya? Kebanyakan ya. Gue juga Jonathan sih, Jono. Jono. Atau mungkin takdir kali ya. Takdir ya, Iya. gitu ya. Ini masuk keren banget foto-fotonya di sini. Thank you. Bener-bener, wah ini that frog ya kalau ngomongnya. Ini apa aja sih bro koleksi di sini? Kita sih fokusnya mainly ke amphibian sih. Dan Amphibian. Anura kan katak dalam bahasa Latin sebenarnya. Oke, kita mulai dari mana nih bro? Ini banyak banget. Banyak. Dan Dari sebelah sana kali ya. dari sebelah sini ya. Sebelah sana nih. Dan gue sukanya supaya gampang karena kan ini kecil ya untuk dilihat. Jadi ditempelin nih sama Bro Ali sama sign deh gitu ya. Bro John. Ditempelin satu-satu namanya diabetes aura. Salah. Dendrobates Auratus. Ini ada Azurius, ini ada Alanis, ini Epipedobates anthony. Dia ini ada dua jenis, ada Santa Isabel, ada yang satu lagi apa ya, gue lupa shorten apa gitu ya namanya. Ini agak jarang nih kok jenis ini kok. Ini jenis ini? Iya, ini jenis kodok ini? Di Indo mungkin kita bisa dibilang pertama buat breed mereka. Oke. Ini kebanyakan dari mana sih? Imported atau dari lokal? Semuanya dari Amerika Latin sih kalau Duck Frog. Tapi kalau kita memang spesialisasinya dari dulu, kita kodok lokal kita mainin juga. Kodok lokal mainin kita dulu. breeding juga. Oke, breeding. Tapi yang imported juga ada breeding nih? Udah. Udah breeding ya? Beberapa udah. Mereka makannya apa bro? Makannya lalat buah yang nggak bisa terbang. Fruit flies yang sudah direkayasa genetik, mereka jadi nggak bisa terbang gitu. Itu belinya di awalnya impor kita, terus kita kultur di sini. Awalnya kita impor. Oh gitu. Iya, awalnya impor, kita kultur di sini. Sekarang sudah banyak ya, udah banyak yang kultur tuh. Ini berapa banyak spesies sih kalau misalnya duck frog? Spesies, ayo berapa banyak spesies? Coba. Terakhir kita hitung 38 ya, kalau di kita punya nih kok. Iya. Cuman kalau di dunia 180 sekian deh. Waduh, berarti koleksi masih ya harus Makanya kita 3 lantai kok. 3 lantai ya, udah mempersiapkan diri ya. Iya. Oke, kita mulai dari mana nih? Nah, sistem enclosure ya, kita mulai dari mana nih? Ya, satu dulu deh ya, jadi nggak pusing ya. Sini dulu nih, sistem enclosure-nya mungkin Om Jo nih lebih masa ini dia. Jadi kalau ini kok enclosure duck frog, terutama amphibian sih sebenarnya. Jadi yang baik adalah ini adalah replika alam sebenarnya. Jadi bioactive enclosure kita sebutnya. Kenapa sih bioactive? Karena di dalam satu kotak box glass kaca ini itu kita replika si ekosistem alamnya. Jadi dari substrate-nya, dari mikrofaunanya, terus dari berbagai tumbuhan dan mikro dan makroorganismenya ada di sini. Jadi si katak atau kodok ini bukan cuman hanya tinggal di gex atau tabung plastik misalnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar seperti layaknya di alamnya seperti itu. Jadi lu mesti betul setup seperti di alamnya ya? Betul. Jadi nggak bisa asal membeli kodoknya aja ya? Nggak bisa. Iya, harus sebenarnya kayak piara kandangnya sih sebenarnya. Gitu. Kandangnya udah benar, pasti kodoknya juga hidup. Gitu. Wah, gila. Ini nge-spot kodoknya susah ya? Iya. Makanya ini favorit banget buat fotografi makro nih. Iya, benar. Cari dulu kodoknya. Kalau ini lagi di belakang. Sama itu di belakang tuh, tuh yang kuning-kuning hitam. Oh iya. Nah bro, kalau kayak gini ya, ini kan humidity-nya, moist-nya ini kan pakai mist nih. Iya, betul. Itu humidity gimana tuh? Cek suhunya, apanya, segala macam. Jadi sebenarnya yang kita harapkan di enclosure ini tuh kelembapannya hampir 100%. Lembab 100%? Lembab 100%. Karena ukur kelembapannya dari ada alatnya atau udah disetting memang? Kalau ini kita karena udah biasa sih dari dulu, jadi kita kayak misalnya biasa kayak gitu. Udah ada chemistry-nya aja gitu. Kalau misalnya kayak gua nih pemula nih, baru mulai. Ada alatnya tuh, ada banyak. hygrometer. Tapi misalnya beli dari sini, ada. Udah berikut enclosure-nya komplit dengan semuanya. Iya, komplit. Starter pack misalnya, kalau orang beli itu berapa duit bro?
sama range dari amphibian ya? dari kalau itu kita terpisah ya antara katak sama kandangnya, karena kan balik ke tadi ya, bahwa satu desain kandang itu harus kita sesuaikan sama jenis kataknya. Ya, range harga kandang kita itu dari 3,5 sampai 55 juta. Nah, tergantung ukurannya. Kalau kataknya sendiri kita mulai dari 2 jutaan sampai ya 8 dan sekian gitu. Sekian ya. Tergantung Ada jenis yang emang jadi belum masuk Indonesia dan baru kita mau tapi masuk. mulai dari dua something ya, 2 jutaan. 2 jutaan. Jadi memang lebih harus investasi awal adalah di enclosure-nya. Iya, betul. Itu udah termasuk dengan ambient lighting dengan belum? Kalau kita di sini, kita provide-nya itu custom, jadi udah termasuk enclosure dan tanaman. Berikut isinya. Iya. Exclude kodok, tapi nanti iya kalau untuk misting dan lighting itu bisa dibantu. Iya. Ya, karena kita sesuaikan ulang lagi tuh jenisnya kan. Dia butuhnya seberapa nih? Nah, dia butuh mistingnya berapa banyak? Dia butuh kelembapannya seberapa tinggi gitu. Jadi benar-benar kita sesuaikan loh kok. Mungkin itu yang jadi apa ya? Jadi core-nya dunia Anura, kita nggak mau orang tuh asal pelihara. Kita pengen ya kodoknya juga sejahtera gitu. Wah, ini amazing sih. Maksudnya lihat ini macam-macam gitu. Dilihat warna-warnanya. Mungkin makanya kita sesuaikan, benar-benar kita sesuaikan nih kok. Wah. Ini tanamannya real ya? Hidup. Dan tanamannya sudah kita biasakan di bawah lampu kok. Jadi kita tanam juga tanamannya. Sebelum di sini, kalau kita lihat di sebelah kiri sana tuh ada khusus akuarium memang untuk tanaman. Jadi mereka tuh terbiasa sama lampu LED. Ini kan AC. Kalau di alamnya mereka beda-beda sih kok ya. Tanamannya gitu ya. Tapi memang harus dibatasi kalau udah seperti ini. Iya, karena kebanyakan highland, tanaman-tanaman tinggi. Jadi kita sesuaikan juga. Tapi meskipun mereka tinggi, kan kelembapannya beda-beda nih kok, ya kan? Nah itu yang kita sesuaikan deh dalam tanda kutip di sini. Ini jujur banyak banget ya. Ini masih lantai 1 kok, ada lantai 2, tenang. Oh ya? Nanti kita ke lantai 2. Oh ya? Masih lantai 2 nih? Masih ada. Di lantai 2 itu pokoknya ya sesuatu lah. Ini apa ini bro? Yang ini kok ya. Ini kodok nempel nih? Iya, itu kodok lokal tuh. Wallace Flying Frog gitu. Kodok dari Jawa, kodok pohon. Ini gua amazed dengan banyaknya. Jadi mungkin nanti gua akan tanya dengan Bro John dan Bro Ali top 10 pilihannya. Tapi sekarang gua lihat dulu yang pilihan gue. Silakan. Ya. Wah. Dipantau aja dulu. Wah, ini mantaunya aja. Yang depan gede tuh bro, akuarium. Bukan akuarium ya namanya. Ini nih, cakep nih. Phyllobates vittatus. Lucu sekali. Wah, ini gue juga suka Dendrobates auratus. Lihat dari hijaunya. Waduh, pedes. Ini hijaunya kayak neon gitu, nyala soalnya. Ini gue juga suka nih. Tadi gue lihat di atas. Megophrys nasuta. Long nose hortoad. Ini susah banget nyari, kenapa? Karena ditaruh bawahnya tuh semuanya bark, ya, tree bark gitu, pohon kering, dan dia itu mirip dengan warna daun kering. Ini lihat di mana? Tadi gue ngecek susah banget. Ini ada kasih bocoran di ujung kanan. Ada 2 ekor kok. Ada 2 ekor ya? Ada 2 ekor. Gue yang tahu di ujung kanan satu lagi. Oh my god. Tuh kan, susah loh. Ada 2 ekor ya di sini. Di bawah kolong? Iya, betul. Iya, lihat deh. Tuh. Oh my god. Ini lokal ya? Lokal nih kok dari Kalimantan. Ini lokal dari Kalimantan. Yang menarik perhatian gue pas gue masuk ke shop ini, ke butik ini Phyllobates terribilis. Ya, ini warnanya mencolok, lampu juga bikin lah tuh lihat. Waduh, pedes. Ini beracun atau enggak bro? Kalau di alamnya dia beracun, the most poisonous. Kalau di alam. Kalau terhadap orang tuh gimana akibatnya?
efeknya kalau kena orang? Jantungnya berhenti. Di miskol Serius? sama ini kok pencabut nyawa. Di miskol Israel. Iya, jantungnya berhenti. Jadi dalam hitungan menit kita akan Dia gimana bisa gimana ngeracunin orang caranya? seluruh badannya itu ada racunnya. Jadi dengan kita megang dia aja, Ya. Iya. udah beracun? Iya, betul. Jadi kan dia beracun bukan berbisa. Kalau venomous kan Yes. dia harus gigit, harus masuk ke kulit kita kan. Kalau ini enggak, kita sentuh racunnya nyerap ke kulit kita, ya udah habis itu racunnya aktif tuh. Pertanyaan gue, ini beracun? Oh enggak, Ini udah. enggak. Oh ini enggak, di Kalau di alamnya. Oh, di alam. Kenapa ini enggak? Kalau di alamnya iya. Ini udah captive berat atau iya. apa? Iya, ini udah pertama dia udah captive breed. Nah. Yang kedua, kalau sebenarnya dia poison gland-nya itu aktif ketika dia makan serangga yang mengandung racun. Kenapa serangga itu bisa mengandung racun? Karena di alamnya serangga itu makan tanaman yang mengandung racun. Mengandung racun. Oh makanya dia beracun. Makanya dia beracun. Jadi Ah. sama dia diolah lagi tuh racunnya. Venom gland, poison gland-nya aktif, terus dia jadi beracun. Dan dia punya apa ya bilangnya Om ya? Dia punya sistem badan tuh yang biar dia nggak keracunan. Iya. Gitu. Jadi Makanya lu jangan sering-sering makan racun loh. Racunin orang jadinya. wah. Gitu. Tapi baru pertanyaan gue ya, ini kan kalau orang piara reptil tuh umum, Oke. piara ikan tuh umum. Tapi piara amphibians, khususnya kayak Duck Frog inilah, kenapa? Ini kan segmented, unique Iya. market. Iya, Itu sangat. apa yang, gimana tuh? Istilahnya menarik interest orang, apa? Ada komunitasnya kah? Justru apa? Gimana? Coba. serunya tuh karena memang hype-nya tuh belum gimana kok ya. Iya. Kayak jadi- gue sendiri nih, ya. kesini datang karena gue lihat, wah ini gokil nih, pengen punya satu di rumah. Pasti. Karena apa ya? Memang kan gini, kalau di Indonesia sendiri kenapa reptil duluan gitu kan? Bisa Nah. kita bilang iguana duluan lah. Gitu. Nah. Kok kodok enggak nih? Karena memang kan nggak ada orang juga mau tahu mau beli di mana, kan Betul, gitu. Nggak betul. ada. Nah itu alasan dunia Anura ada. Gitu. Oke. Nah, jadi lu kalau mau main kodok, mau main tanaman, mau main vivarium, di sini lo belinya. Gitu sebetulnya. Iya. Jadi ya karena memang di Indonesia belum famous aja sih saat sekarang atau 2 tahun ke belakang lah ya. Iya. Tapi yang menarik buat gue adalah enclosure-nya. Iya. Ya, jadi lu bener-bener kayak Adem, menikmati adem. alam, iya nggak sih? Iya. Jadi pas masuk tuh kayak lihat enclosure-nya, Iya. dan kodoknya lagi pula kan nyala gitu. Iya. Wah, gila. Eye catching gitu. Eye catching banget udah. Luar. Nih sadis banget. Wah, gua akan lihat beberapa lagi. Dan di atas masih ada? Masih. Seperti ini? Enggak, di atas itu breeding facility kita. Oh, breeding facility. Ya, breeding Oke, kita lihat ya breeding facility ya. Boleh. Nanti kita Dan di sini jual apa lagi bro? Selain ini, enclosure, bla bla bla. Kita banyak semuanya dari enclosure-nya, dari Tanamannya. substrate-nya, tanamannya. Iya, tadi gue lihat Iya, di sini gitu. aja ada tanamannya udah di sini nih. Oke, ya. Ini tanamannya kan ya? Iya, tanaman. berarti tanaman Ini khusus lagi ya? di Kita nih, kok. lagi di apa sesuaikan dia. Kita Ini propagating. lagi di Sesuaikan propagating. aklimasi. Kita Oke. aklimasi juga beberapa ada yang udah kita ambil nih kita bawa jadi nanti masuk ke dalam vivarium udah aman mereka. Ini tanamannya tanaman apa sih bro sebenarnya? Tanaman biasa atau apa? Khusus? Ini tanaman spesial. Oh, yang spesial? hanya kami sediakan. Bercanda. Ya ini sebenarnya banyak kan tanaman hutan dalam ya. Iya. Yang kita emang riset dan kita coba ini apakah bisa sih masuk ke dalam enclosure nih. Ya, Close ini kan enclosure. aneh-aneh nih kok kalau dilihat nih saya bisa ya. Nih. Bisnis lu sih ribet loh. Waduh. Harus jago Soalnya tanaman, mesti, iya, jago lu mesti ya. ngerti. Iya, betul. Lu mesti ngerti dari segi substrate. Betul. Kebutuhan tanamannya. Enclosure kebutuhan tanamannya. Spektrum cahayanya yang Ya dibutuhin. basically lu mesti ngerti semua ekosistemnya. Iya. Betul. Nggak gampang loh. Betul. Wah. Macem-macem. Dia sebenarnya ya banyak kan kita dari mana ya? Endemik Indonesia ya. Iya, banyak. Indonesia. Kita memang pakainya Indonesia, tapi bromelia aja yang kita dari luar. Iya, bromelia itu ya. Wah itu bromelia apalagi tuh gue nggak ngambil. Bromelia itu yang biasa Yang kita daunnya pasang. begini. Oh, Iya. di Ya, ini vivarium. kalau Duck Frog kita Tempatnya selalu ini pakai. kok. Nah, ini namanya bromelia. Oh, nih. ini? Ya. Ini tempat tidurnya mereka soalnya nih. Oh gitu mereka tidur di situ. Betul. Jadi apalagi jenis-jenis kecil gini ya, ini salah satu jenis rare juga nih kok. Ranitomia imitator ada di sini. Oh nih kecil banget. Hmm. Gila.
Dia tidurnya tuh memang Rani di dalam. Tomea Rani Tomea imitator. Varadero. Strainnya dia Varadero namanya. Kalau yang ini kecil juga, Rani Tomea Vanzolini. Ini yang Tomea. Lihat warnanya sih cakep banget ya. Ini kok di sini. Oh iya nih, di sini. Tuh. Wah ini memang mesti benar-benar close up sih, nggak bisa nggak. Oke, ntar kita bikin top 10 deh yang Top close 10. up yang keren-keren. Siap. Jadi jangan kelihatan orangnya aja yang ngomong, tapi benar-benar Yeah. si amfibinya. Oke, tadi kalau kita udah lihat secara garis besar, apalagi ditawarkan dunia Anura, bro. Tadi coba. gue ngobrol sama lu kan, Iya. tadi ada yang bikin enclosure tempat isi Binatang. Coba binatang. Kodoknya nggak ada nih. Kodoknya Coba nggak ada. bener-bener tanaman aja. Iya, Tanaman aja. Ini kayak gini nih, dibikin ada waterfallnya ya, waterfallnya sampai dibikin apa? Dia kirimin orchid ya? Iya. Challenge-nya itu kalau untuk orchidarium, karena orchid itu butuh apa ya, airflow, Ventilasi yang baik. ventilasi bagus, Sirkulasi nggak yang boleh baik. terlalu lembab tapi harus Tapi dingin. anggrek itu kan susah banget untuk Iya, betul. dipelihara. Enggak juga kok. Enggak juga ya? Kalau bener, kita punya terrestrial orchid di sini berbunga. Kok. Hah, berbunga? Iya, nih Orchid bunganya ya? itu. Oh iya. Gila juga. Orchid beda-beda deh, ada yang suka banyak Oh. nutrisi, ada yang senangnya sedikit nutrisi, harus di bawah shadingan atau apa. Nah ini pertanyaan gue ya, ini kalau orang udah beli, Oke. cara pemeliharaannya, merawatnya, itu gimana tuh? Nanti minta dari bantuan dunia Anura Iya, atau apa? pasti. Kalau di kita dari setelah awal setup selesai, itu kita kasih jangka waktu 2 minggu. 2 minggu? Pertama, kita lihat tanamannya Oke. berhasil adaptasi atau enggak. Ah. Di minggu ketiga kita lihat lagi nih, ada yang harus diganti atau enggak, sambil kliennya kita panggil. Bu, ini sudah selesai. Pak, ini sudah Oke. selesai. Ada yang mau dirubah atau enggak, tanaman ini lagi adaptasi, ini kita jelaskan. Minggu keempat baru mereka bisa bawa pulang. Tapi perawatan kalau udah sampai rumah? Kalau sudah sampai rumah, selama perlakuannya sama di kami, aman sih. Hidup aja deh pasti. Jadi apa yang mereka harus lakukan tuh istilahnya? Kalau yang- misalnya kita ya, tanaman yang kan pasti- biasa ya, ya, ya. mupukin, apa, nyiremin. Jaga kelembapan sama jaga cahaya aja udah sih. Oh dua itu aja? Ini dua aja. Cukup? Cukup. Jaga lembab, jaga cahaya? Udah. Oke. Cahaya durasi 12 jam, kelembapan dibuat 80% ya. Maksudnya kita sesuaikan. cahaya durasi 12 jam itu gimana tuh? Jadi kita ikutin mataharinya juga kalau kita. Oh jadi makanya ada ambient Betul, light-nya. ya. Oke. Kita pakai ada yang model lampu tuh ambient light. Karena apa? Tanaman pun akan lebih sehat. Oke, tapi tanaman mana tahu bro, kita siang atau malam? Taunya dari fotosintesis. Karena ada Oke. jenis tanaman yang Oke. melepas di oksigennya itu malam hari, ada yang siang hari, ada yang merombak oke. makanannya itu malam hari gitu. Oh, oke, soalnya saya tuh tanamannya suka happy hour. Jadi bingung dia. Dia kapan tahu malam masih siang nih. dia lambas terus. Biasa tebas terus happy hour. Oke. Ini juga tadi ada juga gag buat gecko ya. Iya, jadi ini kita siapin Enclosure buat gecko. buat Gecko. Phelsuma grandis, Iya. Giant Day Gecko. Tuh lihat, Phelsuma Iya, grandis. Madagascar Giant Day Gecko. Wah, oke ini dulu siapin juga semuanya ya. Iya. Nih, lagi kemarin malam kita lembur. Iya. Nah, jadi kalian tuh bukan cuman menjual kodok dan enclosure, tapi juga ya enclosure buat semua ya. Iya. Tanaman. Enclosure, perlengkapan, Gecko. background, semuanya. Juga bisa buat reptil sih sebenarnya. Bisa, ya. kok, Bisa bisa. buat reptil apa? Beberapa kali kita dapat klien memang untuk reptil. Oke. Spiny tail skink, jadi arit gitu bro. Iya, jadi dia Yang bikinnya pasir. kalau kebalikan dari ini kok, tapi sistemnya tetap sama. Satu komposisi alam, tapi dia kering. Oke. Kalau ini kan kita jaga kelembapannya, itu kita jaga kekeringannya. Oke. Gitu. Ini pertanyaan nih ya, kalau saya sebagai pemula Oke. suka mata gatel, family. Nah, kalau misalnya kasih pendapat tuh gimana? Family nih. Nah, biasanya kita ngobrol begini dulu nih. Ngobrol Ko. begini dulu, iya. Kita Terus? ngobrol. Koko tertariknya apa nih kok? Oh, Oke. gua pengennya kodoknya tuh warna ini bro, dan dia yang sukanya kelihatan dia suka manjat atau apa. Nah, nanti baru kita suggest. Oke. Pakainya ini nih kok, ada 3 pilihan, 4 pilihan, maunya apa? Gue mau yang A deh misalkan, atau gue mau yang biru nih. Kayak gini nih, Azurius. Oke, Nah, ini oke. paling common nih kan. Ini bajunya bagus loh.
Iya. Menjual banget ya. True color will never lie. Never lah. Karena warna yang asli nggak bakal bohong bro. Makanya pakai Oppo ASC. Warnanya asli. Reno 5G. Nanti kita asli. buktikan hasil fotonya ya. Oke. Jadi orang datang begitu nanya dulu, lu tanya dulu. Iya, kita ngobrol dulu, terus maunya katak apa, jenis apa, terus sudah ada kandangnya atau belum. Kadang soalnya orang datang, gue cuma mau beli kodoknya, gue mau taruh di toples. Ya mana bisa Nggak bisa juga. Nah, Gitu. iya. Jadi kita ngobrol dulu butuhnya apa, terus kita sesuaikan juga sama budgetnya, Iya. kita sesuaikan sama tempatnya, Iya. kita sesuaikan, pokoknya semuanya kita sesuaikan, ngobrol dulu baru kita bikin. Oke, ya. Enak sih dua ya. Satu, lu maunya apa? Atau kedua, budget lu berapa? Paling gampang gitu ya? Iya bener gak sih? Iya, iya. Simple. Iya. Kadang kan ada yang, bro boleh nggak lu desainin aja nanti tanamannya gue kirimin. Ada yang gitu juga loh. Gue punya tanaman nih, tanaman gue banyak di rumah. Gue kirimin ya kalau lu setting, lu bikin kayu-kayunya aja, tanaman lu tanam pakai punya gue. Ada juga. Ada oke. yang dulu tuh dia apa ya, aroid, apa sih bro, aroid ya? Ya, Aroid, Iya, oke. Aroid. Aroid. Tapi Aroid tuh gede-gede ya? Iya, dia punya sentimental value sama tanaman itu kok. Oke. Jadi dikasih sama ya seseorang lah, dia bilang, bro bisa nggak ditaruh di vivarium gue gitu. Ada juga loh. Oke. Jadi selain indah juga ada filosofis gitu. Weh keren. Serunya gitu. Itu dia. Oke, mantap. Sekarang kita ke Atas. breeding. Iya, breeding. Oke, let's go. Ke breeding Yuk. ya. Sebelum nanti ada segmen top 10 pilihan dari Bro Ali dan Bro Johan. Siap. Let's go. Jadi ini tempat breedingnya. Iya, ini tempat breeding kita, tempat kultur lalat kita. Kalau tadi kau tanya makannya apa, nah ini makanannya kok. Oh ini udah disiapin nih. Iya, Ini gini. betul. Ini fruit fly Coba kan fruit fly tuh jujur ya, geli. Ya, Lalat buah malah sebenarnya. tua. Heeh. Geli disco apa geli gimana nih? Soalnya kan kalau kameleon juga masih baru lahir, baby kan nahan ginian. Iya, Ya kan? karena nggak muat Iya kan? mulutnya. Iya. Fruit fly. Tarantula juga. Ini tadpole kok. Tadpole duckfrog kita. Ini salah satu maintenance yang tim kita lakukan nih kok. Ini diapain? Lagi diapain? Kita ganti airnya kok. Oh, ganti air. Betul, kita ganti air karena sudah terlalu pekat. Nanti di bawah ada juga metode lain dari pemeliharaan tadpole kita. Ini Ini salah satu metodenya aja. Oke. Jadi kita pakai dua metode. Metode yang pertama kita bikin komunal di satu akuarium plus filter. Nah, yang kedua metode ini kita pisah-pisah. Untuk yang kita pisah-pisah gini, ini sudah di booking biasanya kok sama pembeli kita. Ya. Oke. Jadi bisa juga tuh, misalkan gua mau jenis ini dong, gua booking ya 10 ekor dari telurnya itu sudah kita prepare, kita siapin kayak gini. Oke, ini kebanyakan lokal atau imported? Ini semua poison dart frog. Poison dart frog. Poison semuanya? dart frog. Oh berarti hasil import yang sudah berhasil di breed. Betul. Wah. Ya, selimpor. Gokil. Telurnya juga tuh. Wah, kalau telur juga ada nih. Apa? Telurnya. Telur dart frog. Telurnya? Iya, telurnya. Wih. Oh, ada nih banyak. Ini apa? Alanis ya. Dart frog udah sekecil itu gimana lihat telurnya lagi ya? Kelihatan kok. Tuh, ini Oh telur-telur. my god. Nah, ini telur yang sudah berkembang. Ini untuk telur, dia nggak apa-apa nih kena udara begini apa? Nggak apa-apa selama sebentar aja gitu, nggak dibuka Oke. terus. It's okay, nggak masalah. Dari begini nanti dia pecah, keluarlah kecebongnya. Ini dari ini bundar, Dia terus bundar? dia mulai kayak gini nih, kayak kecambah. Oke. Nah, dia nanti berkembang, ekyoknya habis, Oke habis. jadilah kecebong. Sudah jadi kecebong baru kita Gila pindah. luar biasa ya. Itu loh. Ini apa ya? Ini Benedicta ya? Iya, ini Benedicta yang kepalanya merah tadi tuh. Yang kayak Deadpool. Yang kayak Deadpool. Oh, oke. Gila. Jadi mereka proses mating itu gimana sih? Pas mating dapat telur tuh gimana tuh? Apa memang lu siapkan tempat? Oh di sini justru ya? Iya, di sini nih, Di sini ini ya? tank-tank yang kita siapin Tank-tank nanti kok. yang Nah, siapin, sementara oke. sih beberapa kali kita kecolongan tuh di bawah masih nelor gitu. Oh, oke. Tapi itu udah nggak bisa ketolong tuh? Ya mau nggak mau telurnya kita angkat ke sini. Oke. Nantinya pengen kita pisah gitu. Kita siapin oke. kayak rumah-rumahannya gitu. Kayak saya rumah-rumahannya. Iya. Ya. Ya, kalau ini juga sebenarnya agak aneh. Beda kayak kalau kodok-kodok Unik ya? mata air, ya dia tuh amplexus bilangnya. Jadi si jantan
pegang keteknya si cewek nih. Oke. Dan dia geterin Numpuk gitu ya? Iya, geterin. Terus di stimulan kan? Iya, stimulan. Nah. Dan nanti telurnya pembuahannya eksternal. Keluar, baru dibuahi. Kayak ikan, jadi dia Oke. buang telurnya, terus yang jantan buang spermanya. Itu kalau apa? Kalau Eksternal. enggak kalau kodok apa Kalau itu? kodok lokal tuh. Kodok lokal. Kan kadang kita suka lihat ya di kolam tuh mereka tumpuk-tumpukan. Iya, tumpukan, gendong gitu. Oke. Yang Nah, kalau misalnya Dart Frog, Amerika Dark Latin Rock gini. lebih unik. Nah, kalau dart frog itu yang jantannya akan cari dataran tinggi nih. Oke. Jadi di kandang makanya kita ada split levelnya, beda-beda Nah. levelnya. Jantan akan naik ke atas, dia calling. Calling tuh bunyi. Oke. Dia Manggil. bunyi, manggil si betinanya udah respon, nanti betinanya ke jantannya dan dia pegang. Itu namanya courting. Bagian punggungnya dipegang. Iya, dipegang. Dipegang dulu gitu. Dipegang doang. Pegang. Wih. Ntar ngikut deh tuh jantannya. Jadi dipandu sama si jantan Heeh. ke dalam tempat untuk bertelur. Makanya kita sediakan rumah-rumahan itu. Ada di bawah tuh ada Lucu rumah-rumah. banget ya. Iya. Mereka masuk baru mereka nelur. Nah, pertanyaan gue ya. Kalian pernah lihat nggak? Pernah. Ya, kita memang based on riset kalau di Kan sini. kita nggak tahu ya mereka manggil kan, si Iya. cowok manggil si cewek. Dan nggak kedengeran ada yang Nggak kedengeran suara kan cuman maksudnya? pelan banget. Iya, ada yang suara pelan, ada yang suara kenceng. Itu pas ngelihat nggak sengaja atau apa? Biasanya sih kalau kita denger yang aneh-aneh gitu. Iya, kita langsung apa nih? Dengarnya Bunyi gimana? apa nih? Maksudnya? ada Bunyi? suara calling itu. Suaranya yang gimana sih? aneh. Banyak macam-macam ada yang Ada yang Oh, gitu. kencang, ada yang iya, ada yang Fluid. pelan, ada yang Oh, cuma gitu. ada yang cuma gitu. Iya. gitu aja. Oh, oke. Menarik ya. Seru. Udah langsung siapa nih yang bunyi? Siapa yang bunyi? Ayo kita lihat. Udah setelah itu Gitu. observasi nih. Dia ngapain nih? Oh, ternyata ini yang bunyi. Kalau jantan Oke. bunyi kan kelihatan tuh. Nah. Ininya kan. Oh, ininya. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu kita liatin lagi nih, kita pantau jantan udah bunyi, ada yang respon nggak? Ya. Biasanya dari diem-diem gitu, ceweknya ngelongok ke atas. Dia, oh, tunggu lagi, panggil nih kalau dia udah mau kawin. Kita observasi sedikit ya, sejam 2 jam dari situ, nanti si betinanya naik nih. Oke. Dipegang. Pegangnya juga apa dia tumpuk atau enggak, tapi kita liatin terus nih. Apa nggak sengaja megang? Iya, apa nggak sengaja Ah, megang, tapi ternyata oke. oh benar dipegang. Oke. Terus nggak lama ya itu. Oh, Ke rumah. oke. Ngerung. Enak di kota nih. Oke, terus ya jadi sini sebelum closing ini bro ya. Jadi ini tempat breedingan Iya, ya. ini breeding. Yang Oke. sebelah itu lokal, yang sebelah Sebelah sini sini lokal. ada lokal, ada salamander juga, ada imporan juga. Oke, siap kalau gitu take beauty shot aja ya, lebih Ya. gampang. Dan di sini kita lanjut juga ke Top 10. top 10-nya Oke. dari Bro Jonathan. Mata, Bro Jonathan dan Bro Alwi. Iya. Oke, sip. Teman. See you on the next episode.